Om Swastiastu, sahabat yang baik, umat sedharma yang terkasih. Memasuki sloka ke-61 pembacaan Sara Samuscaya ini, kita masih pada tema tentang catur warna. Kita tuntaskan tema ini sampai pada sloka ke-72. Mari saya bacakan langsung sloka ke-61. Apabila raja takut, suka marah, tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat, para Brahmana rakus berwatak jahat, menyeleweng dari norma dan susila, kesatria mementingkan diri sendiri, mencemarkan tempat suci, maka semua orang akan hidup dalam kesusahan. Sloka ini menekankan agar semua orang melakukan swadharma atau perbuatan baik sesuai dengan profesinya. Raja atau pemimpin jangan takut mengambil tindakan demi keadilan dan jangan suka marah berlebihan. Kaum Brahmana tidak menyeleweng dari susila. Para pengusaha tidak mementingkan diri sendiri. Untuk mensejahterakan masyarakat, dibutuhkan kerjasama semua golongan agar berbuat sebaik-baiknya. Saya lanjut ke sloka 62. Jika para wanaprastha, yaitu orang-orang yang bersiap mencari moksa, tidak dapat melepaskan diri dari belenggu nafsu, mementingkan diri sendiri, mencemarkan tempat suci, tempat di mana seharusnya terdapat ajaran suci, kerajaan tanpa ratu, dan orang tua tidak cinta kepada anak-anaknya, semua orang mengabaikan peraturan, maka kesusahan hidup yang akan diterima. Sloka ini menekankan pada ketaatan apa yang sudah diatur agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika orang sudah memasuki wanaprastha, yaitu tahap akhir dalam kehidupan duniawi untuk menempuh jalan spiritual pada usia senja, hendaknya tidak lagi mementingkan diri sendiri, apalagi mencemarkan tempat-tempat suci. Ini suatu pantangan yang harus dihindari. Sementara itu memang banyak ada aturan tidak tertulis yang sesungguhnya tak kurang pentingnya, seperti kewajiban orang tua yang mencintai anak-anaknya. Sloka ini intinya menekankan bagaimana budi pekerti harus menjadi pedoman dalam kehidupan manusia. Saya lanjut ke sloka 63. Adapun tingkah laku yang harus dilakukan oleh 4 golongan catur warna itu adalah Arjawa, Andra Sangya, Dama, dan Indriya Nigraha. 4 perbuatan itulah yang harus dibiasakan oleh semua golongan. Sloka ke-63 ini, jika kita lihat versi dalam bahasa Sanskerta, amat pendek. Namun Bhagawan Wararuci menjelaskan secara panjang dalam versi bahasa Jawa kuno keempat perbuatan yang harus dibiasakan dalam kehidupan ini dirinci oleh Bhagawan Wararuci. Arjawa itu artinya sikap jujur dan berterus terang. Andra Sangya artinya tidak mementingkan kesenangan diri sendiri. Dhamma artinya bisa menasihati diri sendiri. Dan Indriya Nigraha artinya mengekang hawa nafsu. Keempat sifat ini disarikan dari kitab Weda, yang oleh Bhagawan Wararuci disebut sebagai ajaran Manu.
Saya lanjut ke sloka 64. Inilah imbalan yang harus dilaksanakan. Tidak menyakiti dan membunuh dalam arti luas. Setia pada ucapan, berkata benar, tidak berpikiran jahat pada semua makhluk, tahan cobaan, tidak sombong. Orang seperti ini sesungguhnya telah memperoleh kebahagiaan. Sloka ini berlaku untuk semua golongan dalam catur warna. Apapun profesi yang diambilnya dalam kehidupan, tidak menyakiti dan membunuh dalam arti luas ini dimaksudkan untuk selalu menyayangi setiap makhluk hidup ciptaan Tuhan. Semua makhluk hidup berbahagia. Sarwa Pradi Itangkara. Itu yang menjadi landasannya. Ada kata ahimsa dalam sloka ini yang artinya jangan menyakiti makhluk apapun. Namun dalam banyak kitab suci dirinci bahwa pembunuhan terhadap hewan, jika itu untuk dijadikan hewan kurban sebagai persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bisa dibenarkan. Karena hewan yang dijadikan kurban suci itu diambil nyawanya setelah melewati berbagai puja dan doa oleh para pandita. Kelak ketika hewan kurban itu menitis kembali ke dalam kehidupan mendatang, ia akan menjadi makhluk yang lebih suci dari hewan, yakni sebagai manusia. Jadi ada peningkatan taraf hidup dalam kehidupan yang akan datang. Jadi prinsip ahimsa ini tidak bertentangan dalam kasus ini. Justru menolong peningkatan status hewan kurban itu dalam kehidupannya kelak. Saya lanjut ke sloka 65. Jika ketidakjujuran yang menjadi dasar perilaku, ia pasti akan mengantar ke alam maut. Jika arjawa atau kejujuran dan ketulusan hati menjadi pondasi perilaku, ia akan mengantar ke alam Brahma, yaitu mendapat kebebasan jiwa. Demikianlah cara berpikir yang baik, tak guna banyak bicara. Dalam sloka ini kita diajak untuk tidak usah berdebat lagi. Tak ada gunanya dibicarakan lagi bahwa ketidakjujuran dalam berperilaku pasti akan mendapatkan neraka, dan sebaliknya akan mendapatkan surga atau alam Brahma. Lanjut ke sloka 66. Hidup tidak mementingkan diri sendiri. Itulah dasar dari kebajikan dan kebenaran utama. Tahan menghadapi cobaan hidup. Itulah kekuatan yang utama. Berkeyakinan bahwa orang lain adalah bagian dari diri sendiri. Itulah pengetahuan utama. Setia pada ucapan dan janji adalah kesetiaan utama. Sloka ini sudah jelas menguraikan hal-hal yang utama dalam semua sifat manusia dalam menempuh kehidupan ini. Lanjut ke sloka 67. Perilaku mementingkan kepentingan pribadi tidak disukai oleh siapapun. Mereka yang berperilaku hina sekalipun akan membencinya. Bagaikan orang yang meninggalkan sumur kering, menghindari duri dan menyelamatkan diri dari kebakaran. Demikianlah orang-orang akan meninggalkan mereka yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi begitu buruk kalau kita punya sifat yang mementingkan diri sendiri. Kita dijauhi oleh semua orang, termasuk orang yang juga kelakuannya tidak baik. Saya lanjutkan ke sloka 68. Inilah kemuliaan Dhamma. Dhamma lebih mulia daripada dana.
Dana membuat orang bisa terkenal, tetapi belum tentu berhati dhamma. Akan halnya dhamma, orang itu punya kesadaran diri untuk menasehati dirinya agar tidak tersesat. Sloka ini memang pendek sekali dalam bahasa Sanskerta. Hanya menjelaskan perbedaan dhamma dan dana, dan mana yang lebih mulia. Coba akan saya bacakan sloka ini dalam bahasa Sanskerta. Danadamo visisto hi dana munati karanam data kupiatino dantastas madanat parodama. Namun sloka yang amat pendek dalam bahasa Sanskerta itu oleh Bhagawan Wawaruci dibuat pembahasan yang panjang dalam bahasa Jawa kuno. Maksudnya pasti supaya untuk memperjelas mencerna sloka ini. Jadi yang dimaksudkan adalah dhamma itu tuntunan agar kita selalu menasehati diri sendiri agar kita berperilaku baik. Sedangkan dana yang artinya memberi sedekah atau membantu seseorang bisa jadi dilandasi oleh keinginan untuk menjadi orang terkenal. Banyak orang memberi sedekah dengan motif seperti itu. Menjadi terkenal, menjadi populer, ingin dipublikasikan kedermawanannya. Kalau itu terjadi, maka dhamma tentu lebih mulia daripada dana. Nah, sahabat yang baik, sesungguhnya nanti kita akan berjumpa kembali dalam sloka-sloka yang membahas masalah dana. Bagaimana kita memberikan sedekah, kepada siapa kita seharusnya memberikan sedekah, dan seterusnya. Sekarang ini kita masih membicarakan bagaimana golongan caturwarna bersikap. Belum ke sloka-sloka yang membahas masalah dana. Saya lanjutkan ke sloka 69. Sesungguhnya bukan lantaran badan dibasahi air lalu disebut sudah mandi dan kemudian dapat disebut suci, tetapi mereka yang memiliki sifat dhamma, yang memiliki ketenangan hati yang bisa disebut suci lahir dan batin. Di sloka ini ditekankan kesucian hati itu tidak bisa disetarakan dengan kesucian fisik. Jadi sudah jelas. Kita beralih ke sloka 70. Begitulah orang yang memiliki sifat dhamma yang juga disebut danta, yaitu berhati tenang, tidak berbohong, tidak bergembira hati apabila memperoleh kesenangan, tidak bersedih jika dirinya ditimpa kesusahan, memahami filsafat secara mendalam, sanggup menasihati diri sendiri, dan hanya mereka itu yang pantas dianggap suci. Sloka ini pun sudah jelas. Saya lanjut ke sloka 71. Yang patut diuraikan lagi bahwa dari nafsulah adanya sorga dan neraka itu. Jika nafsu itu dapat dikuasai pengekangannya, maka itulah sorga. Akan tetapi, jika tidak dapat dikendalikan, maka itu adalah neraka. Ini sloka yang sangat simpel sekali. Sorga dan neraka itu ternyata datangnya dari hati yang satu ini. Bagaimana cara kita mengendalikan nafsu agar tidak dikuasai oleh nafsu negatif? Saya lanjut ke sloka 72, sloka terakhir dalam tema ini.
Pahala dari pengekangan nafsu itu adalah dirgayusa atau umur panjang. Selain akan memiliki nama yang harum, tidak pernah kekurangan harta kekayaan. Sahabat yang baik, umat sedharma yang terkasih, tentu saja semua sloka-sloka tadi secara umum berlaku untuk semua golongan dalam catur warna. Apakah dia seorang Brahmana, kesatria, wesya, maupun sudra. Karena urusan nafsu dan pengekangan diri ada pada semua orang. Demikian sloka ini mengakhiri uraian tentang catur warna. Dalam seri ini membahas masalah dari sisi ajaran kebajikan, dan seri sebelumnya tentang pembagian golongan. Ajaran catur warna dari sisi derajat kelahiran manusia ada di kitab lain, termasuk ada di kitab Bhagavad Gita. Dan sloka selanjutnya dari kitab Sara Samuscaya ini membahas tema Trikaya Parisuddha, yakni berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Sampai jumpa. Rahayu.